Subuh-subuh, anak sediakan bekalnya menggoreng ikan dan telur buat dibawa sekolahnya nanti. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap subuh itu anakku pasti bangun awal, kecuali dia itu nggak sekolah, libur sekolah baru dia nggak bangun sediakan bekalnya. Tapi kalau dia itu sekolah pasti bangun subuh untuk dia sediakan bekalnya sendiri. Kecuali dia lambat bangun sekolah guys. Nah itu baru dia minta tolong sama aku mamanya untuk dibuatkan bekalnya dibawa ke sekolahnya. Namun di sebaliknya itu guys, jika dia nggak sekolah ya Sabtu, Minggu ataupun hari libur, dia itu pasti bangun kesiangan jam 10, jam 11 ataupun jam 12 siang. Aku sih bangun dia guys ya waktu hari liburnya. Pasti dia bilang, "Ma, ini aku hari libur, Ma. Aku mau tidur enak-enak. Janganlah dulu kasih bangun aku, Ma, kalau nggak ada yang penting." Gitu guys. Ya aku itu sebagai orang tua harus mengerti, paham juga ya soal anak. Kita tidak bisa terus menekannya, entar nanti mentalnya yang terganggu guys. Singkat cerita, ini aku lagi mau buka pintu guys ya. Di sini masih suasana subuh guys menjelang pagi. Tiap aku buka pintu di saat subuh pasti ada anabulku di luar guys. Kalau dia itu sukanya tidur di luar kalau malam, karena dia suka meraung-meraung kalau malam guys. Entah apa yang dia cari. Kalau siang itu tinggal semua di rumah, tapi kalau malam itu dia suka merayau-merayau ke sana guys. Kecuali subuh baru dia pulang di rumah, dia tunggu aku bukakan pintu. Tapi kadang juga dia nggak merayau guys, tinggal di rumah, tidur di rumah, nginap di rumah. Pagi itu aku bukakan pintu ataupun subuh aku buka pintu baru dia keluar. Singkat cerita, ini kita lihat dulu anabul aku ya guys yang bernama Melau, kucing Persia, dia lumpuh. Sinilah. Sinilah. Sini. Jalan. Jalan kau jalan. Belajar jalan. Belajar kok jalan nak. Ya, belajar jalan nak, belajar jalan. Iya, wing, tu tengok. Nak lama sampai. Tu, nak lama sampai. Tu, cepatlah. Belajar jalan, Melo. Belajar jalan nak. Belajar jalan. Cepatlah. Dalam pun sampai. Iya. Belajar jalan. Kenapa gitu? Oh, dengan tempatnya, Wing. Di situ Melo. Makin lah kau tuh aneh tuh. Nggak bisa bergerak. Singkat cerita lagi, ini aku mau lihat dulu di sekitar rumah aku guys. Karena di sekitar rumah aku itu hanya seperti ini ya. Ada dua kilor. Ada buah kilor ya, ataupun daun kilor dan juga ayam. Banyak ayam kampung di sini dekat rumah aku guys. Karena itu orang tuaku yang punya ayam kampung. Nah makanya itu kalau aku ya rekod suara ataupun pengisian suara, pasti itu ada suara ayam bengongok-ngongok. Singkat cerita lagi, ini aku sarapan dulu ya guys. Ini roti goreng, tapi di sini aku campurkan susu. Dan ini anakku guys, dia lagi siap-siap mau pergi sekolah. Anakku itu setiap pergi sekolah dia hanya bawa uang 10.000 ataupun 15.000. Paling tinggi lah 15.000. Paling rendah itu 5.000 guys. Jarang 15.000. Dan dia itu kalau misalnya aku bagi uang 15.000, dia itu pasti dia sisa guys. Maksudnya dia nggak belanja lagi tuh, nggak belanja semuanya guys. Dia pasti ada simpan-simpan. Kadang aku heran ya kalau dia mau beli sesuatu, dia itu nggak pernah minta uang sama aku guys. Dia hanya pakai uangnya sendiri. Uang yang selama ini dia simpan-simpan guys. Oke lanjut, ini aku kasih makan dulu anabul aku yang bernama Melau yang sakit lumpuh saraf ya guys.
Sini aku lihat dia sudah ada perkembangan karena dia sudah bisa menahan dirinya berdiri ataupun jongkok guys. Karena sebelumnya itu ya kemarin-kemarinnya itu dia nggak bisa berdiri guys. Dia nggak bisa tahan dirinya sendiri. Sekarang ini alhamdulillah aku lihat ada perkembangan guys. Oh ya guys, ini aku mau cerita dulu pasal ini kucing Anabul ya yang bernama Melo, yang kucing Persia ini yang lumpuh ini guys. Dulu dia ya awalnya kena penyakit saraf lumpuh, dia itu stres guys, sepertinya dia itu putus asa lah gitu, dia mau menyerah. Sampai makan dan minum pun itu dia nggak mau guys, walaupun aku sediakan di depannya ataupun aku suap, dia nggak mau makan dan minum. Raut wajahnya itu penuh kesedihan, kestresan lah gitu. Mungkin di dalam pikirannya itu dia nggak mau menyusahkan aku guys, karena kan kalau dia lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah makanya itu dia itu nggak mau makan, nggak mau minum, dia hanya stres terus, murung terus, pokoknya nggak ada cerah-cerahnya guys, nggak ada keceriaannya gitu. Seakan dia itu putus asa, dia maunya itu kali meninggal gitu aja guys, karena dia nggak mau menyusahkan aku kali gitu. Tapi setiap hari, setiap malam itu aku ajak dia ngobrol, ngomong supaya dia itu tetap semangat, tetap dia ada berusaha untuk sembuh gitu guys. Walau dia itu nggak bisa berbahasa seperti kita, tapi dia itu paham. Dia itu hanya bisa berbahasa bahasanya sendiri, bermeong-meong. Tapi kalau bahasa kita dia itu paham guys. Apa yang kita ngomong itu dia paham. Nah mulai disitulah dia guys ada keceriaan sedikit. Secara perlahan-lahan dia mau makan ya. Itu aku suap pertama. Terus tuh besok-besoknya dia makan sendiri. Itu seterusnya guys sampai sekarang ini. Nah sekarang ini sudah ada perubahan, sudah ada perkembangan. Karena dia sudah bisa berjalan secara perlahan-lahan. Walaupun nggak bisa seperti dulu ya sebelum dia kena penyakit saraf lumpuh. Lihat ini guys, dia sudah mulai mendekati aku di saat aku makan. Biasanya itu dia hanya di sana tempat kandangnya. Mau ke sini tapi dia nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak. Nah sekarang ini dia sudah bisa berjalan secara perlahan-lahan. Alhamdulillah. Oke guys, sampai sini dulu vlog video sederhana aku. Ketemu lagi di vlog video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.